karena daripada-Mu ada pertolongan. Jika perjalanan kami bertumpu pada penglihatan, kami takut, kami lemah, kami tak berdaya. Tetapi perjalanan kami adalah karena iman akan janji-janji-Mu. Walaupun dalam lembah gelap sekalipun Engkau ada bersama kami, menyertai kami, bahkan gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, biarlah orang-orang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkanlah kami, dan bukakan jalan bagi kami yang sedang menunggu, karena kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan. Dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita sebagai dasar bacaan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Saya akan baca lebih dulu ayat 14 Bapak Ibu, ayat 15 kita selanjutnya berselang-seling. Nanti pada ayat yang ke-30 kita membacanya sama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Silakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Bersama-sama, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin.
Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Khotbah ini berjudul Seni Merawat Keluarga, dan setiap kita yang ada di tempat ini lahir dari sebuah keluarga. Seni merawat keluarga. Seni akan memberikan keindahan, kesenangan, kepuasan. Itulah seni. Tapi merawat adalah tugas atau pekerjaan seumur hidup. Target kita bukan hanya sukses sampai pemberkatan, tapi mempertahankan pernikahan sampai menutup mata, dan itu waktunya panjang. Kita tidak lupa hari ini negara kita akan punya presiden baru. Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Jangan lupa mendoakan. Amin, saudara. Tadi saya keluar rumah, jalanan relatif sepi dan orang-orang banyak yang sedang bersiap mungkin ikut merayakan pesta rakyat hari ini. Aparat negara bersiap-siap menjaga. Kita gereja berdoa. Biar negeri ini semakin diberkati Tuhan. Karena kalau negeri ini sejahtera, itu juga menjadi kesejahteraan kita. Amin, saudara. Pak, tapi saya nggak milih presiden itu. Ini demokrasi, kalau udah kepilih mesti setuju. Yang setuju bilang amin. Jadi nggak ada lagi musuh-musuhan. Keluarga adalah lembaga istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga mujizat pertama Yesus lakukan itu di sebuah keluarga, di perjamuan kawin di kota Kana. Diawali dengan perjamuan, dan nanti pada akhirnya ada perjamuan kawin anak domba ketika kita ada di sorga. Perjamuan ini bicara tentang keluarga. Almarhum Pendeta Yakob Nahawai mengingatkan keluarga adalah talenta milik Tuhan. Harus dikelola sehingga berbuah dan hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi keluarga itu miliknya Tuhan, kita kelola sehingga berbuah dan menjadi kemuliaan. Hasilnya harus kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan gara-gara keluarga akhirnya kita menjauh dari Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan, salah, saudara. Tapi sadar keluarga ini adalah talenta miliknya Tuhan, bagian kita mengelola sampai berbuah. Bahkan kalau bisa berbuah banyak dan kembalikan kepada Tuhan. John F. Kennedy mengatakan setiap kita tidak sama keluarganya. Tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk memeliharanya. Jadi setiap hari dikasih waktu sama 24 jam. Amin, saudara. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Jadi kesempatan kita diberikan sama untuk mengelola, merawat keluarga kita. Tidak ada alasan berkata nggak ada waktu. Waktu sepenuhnya ada di bawah kuasa kita. Kalau kita anggap keluarga itu penting, mestinya ada waktu. Tapi kalau sudah orang bilang gak ada waktu, berarti sama aja kita ngomong keluarga itu gak penting. Menjembatani khotbah ini saya mengutip sebagai pedoman hidup baru dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dari bacaan kita tadi dikunci dengan ayat yang ke-30, orang-orang yang tidak menghargai talenta itu. Bahkan marah sama Tuhan, dia akan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap. Dan itu dipercayai adalah seperti neraka. Jadi kalau begitu sama saja, kalau keluarga kita abaikan, bahkan satu persatu anggota keluarga kita meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, istilahnya terhilang, dan keluarga ini acur-ancuran, hati-hati. Hati-hati. Bisa dicampakkan pada akhirnya ke dalam tempat yang gelap. Pak, itu seperti neraka. Iya. Jadi makanya kita mesti waspada sejak sekarang ini. Amin, saudara. Untuk keluarga kita. Mari bersama-sama kita akan perhatikan ada 3 tindakan dalam merawat keluarga Kristen berdasarkan bacaan kita ini. Dari ayatnya 14-18 ini adalah hal yang pertama kita harus jalankan dengan setia. Jadi fungsi kita masing-masing jalankan dengan setia.
Amsal pasal yang ke-20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jadi mulailah kesetiaan ini kita bangun di tengah keluarga. Kita setia dalam bisnis nggak salah. Yang masih studi setia dengan studinya nggak salah. Yang melayani Tuhan juga setia dengan pekerjaan Tuhan nggak salah. Tapi jangan lupa kita juga mesti setia di dalam keluarga. Amin saudara. Ya, bulan lalu kami anniversary yang ke-30. Ya, aduh teman-teman bilang, Hen, perjalanan panjang lu udah lewatin. Tapi rasanya dibanding yang 40, yang 50, kita ini masih punya PR jauh. Ya kalau mengingat om dan tante apalagi, mungkin anniversary-nya udah di atas 40, mungkin juga 50, 60. Aduh, 30 ini belum apa-apa. Apakah di 40 kami masih setia? Apakah di 50 kita masih sayang sesama kita ini? Nah ini semua adalah sebuah perjalanan yang masih penuh misteri. Dan kita yakin kalau dengan kekuatan kita nggak mampu. Kita perlu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Karena Tuhanlah yang bisa menolong kita. Tetap setia. Pada ayat 14 dan 15 semua difungsikan sesuai dengan panggilannya. Ada perkataan dalam ayat ini menurut kesanggupannya. Tuhan tidak tanya jenis tugas kita. Tapi Tuhan tanya bagaimana cara mengerjakannya. Itu sebabnya secara spesifik mari sebagai laki-laki, sebagai ayah. Jadilah teladan. Dan bekerja memberi nafkah. Jadi kalau seorang pria mau menikah, maka siap-siap dia mesti menjadi tiang ekonomi. Nggak salah kalau calon mertua bertanya, suami lu nanti kerjanya di mana? Hasilnya berapa? Kenapa? Karena memang laki-laki dicipta untuk jadi teladan. Dia ada di kepala. Jadi busuk ikan juga dari kepala. Kalau anak pinter karena mamanya, tapi kalau anak nakal karena bapaknya. Jadi kalau kita yang menciptakan keluarga yang anak-anaknya baik, maka mulai dari kepalanya, keteladanan daripada ayahnya. Dan ayahnya adalah pencari nafkah yang baik. Ibu atau perempuan mendukung ayah. Jadi walaupun dia terpanggil hanya sebagai ibu rumah tangga, jangan terhina. Justru pekerjaan rumah jauh lebih berat. Matahari belum terbit dia udah bangun, matahari tenggelam dia belum tidur. Ampun dah. Jadi ibu mendukung tugas ayah dan mengurus rumah tangga. Ibu merangkap sebagai menteri ekonomi, mengatur, mengelola keuangan. Ibu juga menjadi perdana menteri untuk seisi rumahnya, mengatur pembantu, sopir, juga anak-anaknya. Peran istri sangat sentral. Dan anak-anak taatilah orang tuamu dan belajarlah, itulah panggilanmu sesuai dengan fungsi. Jadi di usia anak-anak jangan pikirkan nyari uang, jangan pikirkan menikah, belum cukup umurmu. Amin saudara. Fokus aja. Fokus dengan sekolah. Ya, anak-anak kami menyelesaikan studi yang pertama dan kedua sampai S2. Anak kami nomor 3 sudah menyelesaikan koas. Mungkin di awal November akan sumpah dokter dan selanjutnya internship. Kalau nengok ke belakang rasanya hampir tidak mungkin karena kami hidup melayani Tuhan. Tapi apa yang membuat kami tidak mungkin bagi Allah semua mungkin. Yang setuju bilang amin. Siana juga menjadi ibu rumah tangga setelah bekerja sekian tahun. Dan dia mendukung saya di rumah. Kami berdua bersama-sama bahu-membahu melayani. Dan kami tahu janji Tuhan, iya dan amin. Seperti mimpi. Seperti mimpi. Nah mari lakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan fungsinya. Jika salah satu bagian tak berfungsi atau salah fungsi akan menimbulkan beban di keluarga. Jadi jangan pernah merasa iri enak kamu laki-laki. Saya mau kayak kamu aja kerja. Jangan. Jangan dibalik. Iya memang enakan kamu perempuan. Gue mau gendong anak aja di rumah. Jangan. Jadi masing-masing sesuai dengan fungsinya. Amin saudara. Nah kalau sesuai dengan fungsinya semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau mau balik-balik fungsi jadi beban baru. Yang menimbulkan konflik dalam keluarga. Pada ayat 16 dikatakan beroleh laba 5. Jadi mari semua pekerjaan biarkan memberikan makna. Usahakan apa yang kita lakukan bisa bermutu atau berkualitas. Dan berkelanjutan. Terus menerus. Sehingga ketika orang melihat apa yang kita kerjakan, betul pekerjaan kita menjawab kebutuhan. Ya laki-laki
memenuhi nafkah di keluarga, melindungi istri, mengajari anak-anaknya sehingga seisi rumah terjawab kebutuhannya. Yang dibutuhkan adalah hadir. Kalau laki-laki tidak hadir di rumah, maka persoalan akan muncul secara perlahan-lahan menjadi bom waktu. Seorang sahabat berkata, Pak Hendy bisa nggak layani anak saya? Saya bilang, siapa? Disebutkan anak lakinya. Saya bilang, apa masalahnya? Dia gay. Dia punya pacar juga laki-laki. Saya bilang, kalau dia nggak ngerasa konseling, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau dia ngerasa sebuah siksaan dalam dirinya dan dia butuh seorang konselor dan dia percaya karena saya teman papinya dan dia mau cerita ke saya baru bersedia. Dan singkat kata akhirnya bisa terjadi pertemuan itu, dan pada waktu kami bertemu saya gunakan momen yang lebih lunak, kami sama-sama minum teh, kami pesan beberapa camilan, kami mulai cerita tentang pendidikan, suka duka pergaulan, dan dia mulai ketawa hahaha, dan baru pada topiknya saya bilang, kalau kamu ada perempuan cantik sama laki-laki ganteng pilih mana? Dan dia mulai melihat bahwa ini persoalan dia mulai dicampuri. Emang kenapa om? Ini pasti om disuruh sama papi ya untuk sampai bertanya ini. Enggak, cuma mau tanya aja karena kamu orangnya bersih dan dandannya rapi sekali. Saya bilang cuma mau tanya aja. Kita nggak bicara apel sama uang pilih mana. Tapi kalau ada perempuan cantik sama laki ganteng, saya bilang kamu pilih mana? Dia bilang sejujurnya saya lebih suka laki-laki. Waduh saya kaget, belum umur 20 tapi punya pacarnya sesama jenis. Maka salah satu pertanyaan saya adalah kenapa kamu bisa miring seperti itu? Maka dari rangkaian konseling itu salah satunya dia terluka dengan ayahnya. Ayahnya gak ngerasa ketidakhadiran di rumah bisa melukai anggota keluarganya. Gak rasa, kenapa? Saya kan cari uang. Wajarkan pulangnya rada malam. Aduh ampun, maaf ke gereja pun saya gak bisa damping semua. Kenapa sibuk? Tapi saya mau beritahu, memang penyesalan gak pernah hadir di awal. Tapi ketika kita tahu anak kita seorang gay, ini sulit untuk merubahnya. Kendati pun seorang ayah berkata, papa janji akan pulang lebih awal. Papa janji akan penuhi kebutuhanmu. Anak-anak berkata, itu dulu aku perlu kayak gitu. Tapi sekarang jangan campuri urusanku. Dia umur 16 tahun, konon ada yang namanya golden age, umur 4 sampai 14. Jendela 4-14 itulah kesempatan anak-anak kita bisa toreh. Kita bisa bentuk. Tapi di atas 14 tahun sulit, lebih sulit. Saya tidak memaksakan dia berubah. Saya tidak menuding-nuding dengan kata salah. Tapi cuma saya katakan mau gak kita berdoa. Supaya berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan jadi milikmu. Termasuk salah satunya supaya engkau juga punya pasangan hidup. Laki-laki meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Laki dengan istri berarti kan perempuan. Ya om mau, tapi om yang berdoa nggak apa-apa. Dan ini masih dalam proses sampai sekarang. Kami layani dalam konseling. Ketidakhadiran laki-laki menjadi bencana walaupun secara bertahap. Dan itu seperti sebuah bom waktu. Pada ayat 17 dan 18 hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang tuannya. Jadi mari kita lakukan semua dengan sukacita walaupun dalam pembagian 5, 2, dan 1. Kita kebagiannya 1. Seolah-olah kita yang mendapatkan percayaan paling kecil. Tapi mari lakukan dengan sukacita. Pastor Philip Mantova berkata, saya pun sadar saya cuma dapat 1 talenta. Saya orang yang gak terlalu pede, saya yang gemeteran kalau ngomong. Tapi saya tahu 1 itu pun adalah miliknya Tuhan. Saya enggak tanam di dalam tanah, saya enggak marah sama Tuhan. Tapi yang 1 itu adanya di hati. Saya percaya dan saya belajar untuk semakin tekun menyembah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Semua kita pun sama, mungkin dalam keluarga kita minim. Pernikahan kita pun barangkali banyak sekali kekurangan. Tapi kita punya hati yang mau bawa pasangan kita bersama-sama di dalam doa. Bahkan dengan cucuran air mata. Kenapa? Karena udah menikah 4-5 tahun pun belum ada boa. Belum punya anak. Bawa dalam doa Pak.
Dan Pastor Philip Mantova, ketika saya sudah mulai tenang karena suka menyembah, hati saya semakin kuat. Teman-teman gereja mengajak untuk bersatu dalam komsel, dan itulah keluarga ilahi, keluarga kita kedua. Di dalam komsel itulah dia bisa sharing, kalau dia lemah dikuatkan. Dan waktu dia kuat diminta untuk menguatkan orang lain yang lemah. Komsel adalah keluarga. Dan di komsel itulah satu hari mungkin pemimpin pujian yang gak hadir dan berkata, Philip kamu bisa gak gantikan? Aduh tembak langsung. Jadi kalau dia pisah kita gak kepake, cuma jadi cadangan. Bukan, kita bukan cadangan, kita adalah stoknya Tuhan. Kita akan dipromosi kalau orang lain tidak hadir. Itu bukan cadangan biasa, yang setuju bilang amin. Itu cara Tuhan mempromosi kita. Dan lain waktu dijadwalkan bisa pimpin pujian, lain waktu bisa bawa renungan. Dan kita tahu gerejanya sangat berkembang di hari-hari ini. Mulai dengan satu talenta. Jadi kalau kita nggak mensyukuri, kita nggak sukacita, dan kita nggak membawanya di mezbah untuk doa dan penyembahan, memeliharanya yang satu ini, nggak akan bertambah banyak. Beberapa sahabat berkata, puji Tuhan pas setelah melewati 7 tahun, akhirnya kami punya anak juga. Punya anak kan, tapi lama. Tapi punya anak juga. Yang lain lagi melewati 12 tahun, tapi punya anak juga. Sepupu daripada istri saya 5 tahun, baru punya anak. Itu pun nyaris putus asa setelah bayi tabung gagal. Berbagai macam proses untuk penyuburan juga gagal, akhirnya berserah sama Tuhan. Dan istri saya berkata, Papa mesti doain. Saya bilang saya akan doakan. Kami datang, kami pegang, kami rangkul keluarga ini. Tentu bukan karena kami, itu karena Tuhan. Dia punya anak. Tanpa sebuah proses bayi tabung, tanpa sebuah katakanlah riset yang sedang dilakukan dengan kedokteran obgyn, tapi dalam penyerahan diri kita serahkan pada tangan Tuhan yang punya kuasa. Amin, saudara. Dan sekarang anaknya sudah masuk SD, istri saya protes kepada saya, Papa mesti doain lagi dong buat anak kedua. Emangnya aku Tuhan. Tapi saya bilang ya bolehlah kapan-kapan sekali-sekali kita main, kita rangkulan lagi, kita doakan mereka. Jadi seolah-olah waktu itu breakthrough pintunya karena kami sama-sama doakan, dipikir saya punya doa manjur. Tapi saya pikir bukan itu. Tapi Tuhanlah yang penjawab doa. Yang setuju bilang amin. Jadi satu talenta kalau tidak dikubur punya kemungkinan bisa berkembang jadi banyak, bahkan bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Ada 3 tindakan dalam merawat keluarga. Yang pertama dijalankan dengan setia. Sekarang yang kedua. Dari ayatnya 19 sampai 26 harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi suka apa enggak suka, kita sadar atau tidak sadar, satu hari Tuhan akan tanyakan ini. Kalau soal pekerjaan 5 talenta 2, 1 itu lebih kelihatan, tapi ini di keluarga enggak terlalu kelihatan. Tapi karena keluarga ini juga adalah talenta, Tuhan akan tanyakan. Makanya pedoman hidup baru saya pakai dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 8. Jadi jangan sampai keluarga kamu itu murtad. Jangan sampai pasangan hidupmu akhirnya meninggalkan Tuhan demi jabatan atau demi kerjaan, demi uang. Wow, bahaya sekali. Dan kita nggak bisa menutup sebelah mata ketika anak kita kawin campur bukan dengan seiman dan seimbang. Kita nggak boleh menutup mata. Kenapa? Karena kita ikut bertanggung jawab di dalam pembinaan di masa anak-anaknya. Kita berhak untuk berkata jangan. Jadi anak-anak kami pun kalau udah dekat dengan yang gak seiman, walaupun begitu baik, Pak boleh gak digoncengin motor dengan siapa? Hafid, namanya aja Hafid. Maka kami berdua langsung berkata, naik Grabcar aja Pak, naik Grabcar lebih mahal. Kalau naik Gojek berbahaya di Bandung, ada berapa kecelakaan, oleng, jatuh, di belakang ditabrak sama truk. Aduh itu kasus udah banyak di kota Bandung. Jadi anak saya berkata, teman saya ini nawarin karena pulangnya lokasinya deketan, boleh nggak? Maka kami berdua menjawab, jangan. Kalau kamu pulang sama Immanuel, kamu pulang sama Thomas, oke lah, yang setuju bilang amin. Tapi jangan sama Hafid. Anak saya nomor 2 di kantor dekat sekali dengan 1
bawahannya yang punya masalah dengan breast cancer. Karena saking dekatnya sampai tengah malam pun telepon dijabanin. Lalu akhirnya sampai muncul sebuah apa yang mungkin bukan hanya rasa kasihan tetapi suka. Dan kami terang-terangan bicara di meja makan, tolong hentikan. Ini sangat berbahaya. Karena kalau perempuan udah dikasih pengharapan, dia akan putuskan dengan laki-laki yang lain. Dia akan setia dengan satu orang. Dan kalau itu adalah anak kita yang tanda petik adalah anak Tuhan, itu berbahaya sekali. Tapi Pak, kasihan, saya bilang kasih dan kasihan tidak sama. Kalau kasihan ambil golok, potong kita punya lidah. Kasih juga potong lidah kamu, itulah kasihan. Kenapa pengen sama pakai golok? Tapi kalau kasih, walaupun mungkin dia berkata saya mau pinjam goloknya buat lidah saya. Kalau kasih akan berkata tidak, itu berbahaya. Jadi peran orang tua terhadap apa yang terjadi dengan anak-anak kita nggak bisa menutup sebelah mata. Tapi Pak, itu udah kejadian gimana? Kan nggak bisa ditarik lagi ke depan. Ya tentu yang pertama minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, satu waktu mungkin kau perlu berbicara secara individual dengan anakmu dan minta maaf sama anakmu. Kenapa? Karena platformnya, blueprintnya firman Tuhan adalah seiman dan seimbang. Jadi karena faktor kesalahan kita sebagai orang tua di masa lalu, kemukakan itu karena kita. Supaya apa Pak? Kita masa orang tua merendahkan diri sama anak, supaya kita tidak lagi diintimidasi sama setan. Dan pendamaian akan membuat jalan anugerah Tuhan terbuka. Yang setuju bilang amin. Jadi kita nggak bisa masa bodoh. Harus dipertanggungjawabkan. Pendeta Paulus Wiratno dari Bali, salah satu mentor saya, berkata, "Hendy, apa kabar?" Saya bilang, "Baik Om." Maka pertanyaan pertama, gimana pekerjaanmu? Gimana pelayananmu? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan intim dengan istrimu? Dalam hati kecil, ngapain mau tahu sampai masalah rumah tangga kita? Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena saya jadikan dia mentor. Jadi dia juga pengen tahu bagaimana dapur kita ngepul nggak, uangnya cukup nggak, pelayanan kita diberkati Tuhan nggak, berdampak nggak bagi banyak orang. Bahkan sehari-hari lebih daripada setengah umur ini saya ada di rumah. Bertemu dengan orang yang sama yang Tuhan satukan lewat yang namanya pemberkatan nikah. Dan sampai sekarang kami masih sehat. Tapi orang itu apakah masih sama-sama kamu dalam satu rumah? Apakah masih sama-sama masih dalam satu kamar? Apakah masih sama-sama satu petiduran? Kenapa ini mesti ditanyakan? Karena beberapa ada persoalan dengan ini. Karena ketidaksepahaman, karena kata-kata terluka, akhirnya nggak mau lagi tidur bareng. Beberapa tidur dengan anaknya, akhirnya di luar kamar. Beberapa mungkin udah nggak saling tegur sapa. Tapi kalau minggu manisnya minta ampun, shalom. Jadi orang luar tidak melihat di keluarga kita ada masalah. Sedangkan kita berdoa menangis di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga ditolong. Jangan kayak begini terus, ini sandiwara yang salah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa ditolong oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, kalau kita nggak mau terbuka? Mereka bukan Tuhan yang Maha Tahu. Kita hanya bisa ditolong kalau kita mau terbuka. Dengan malu kita berkata, "Om, Tante." Di Sumatera Barat seorang pendeta berkata, "Bapak kan kenal dekat dengan keluarga ini." Saya bilang, "Iya." "Bapak kan suka nginep di keluarga ini kalau mau nyebrang ke Mentawai." Saya bilang, "Iya." "Tahu nggak Pak, dia udah lebih dari 3 tahun itu nggak lagi seranjang." Jadi ada persoalan. Saya bilang dia nggak pernah cerita. Tapi Bapak kan termasuk orang yang sangat dekat dengan dia. Cobalah merepet sedikit ngomongannya, sentuh dengan persoalan itu. Kala-kala mungkin dia pengen cerita, bahkan mau dilayani. Waktu ini mesti hati-hati. Kenapa? Sekali lagi, kalau pasien gak ngerasa sakit, dokter gak bisa banyak tolong. Kita perlu kerjasama dalam 2 hal.
Dan satu hari kami satu kapal dengan dia, kami ngobrol. Saya bilang, gimana? Anget terus dong, anget. Walaupun padang dingin, anget dong, anget. Dan dia berkata, saya udah lama nggak seranjang sama istri saya. Kami kalau ke rumah dilayani makanan segala sesuatunya. Waduh, andai kata kita bilang itu VIP mah, ampun. Tapi ternyata tersembunyi, dia ada keretakan di dalam rumah tangga. Saya bilang, boleh saya tahu masalahmu apa? Dia bilang, cuman karena dia tuntut saya untuk bisa memberikan uang setiap bulannya di atas 10 juta. Saya nggak mampu. Dan istri saya mengucapkan sepotong kalimat, banci kamu. Artinya bukan laki-laki sejati yang bisa menembus penghasilan di atas 10 juta. Kata-kata banci. Menusuk hatinya. Dan dia seorang pemikir, bukan seorang yang berani untuk konfrontatif. Dia simpen di dalam. Dibunuh semangatnya. Dibunuh hatinya. Dan dia berkata, Pak, sulit. Dengan keadaan saya umur sekarang dan sebagainya. Menembus penghasilan 10 juta. Sulit. Saya berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, yang penting hidupkan kembali semangatmu bahwa dalam doa. Apa yang gak mungkin buat dunia ini. Semua mungkin. Dan yang lebih efektif kalau berdua bersama-sama bisa satu match buat berdoa. Yang setuju bilang amin. Harus dipertanggungjawabkan apakah baik pekerjaannya, apakah indah pelayanannya, apakah sehat hubungannya. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang yang menyentuh bagian-bagian ini, jangan bilang lu mau tahu aja. Kepo. Jangan, tapi kita mencoba untuk berdiam diri menimbang. Jangan-jangan memang dia diutus sama Tuhan. Dan kalau dia pribadi yang bisa dipercaya karena dia pemimpin rohani lebih dewasa. Dan pernikahannya baik, mendidik anak-anaknya baik, pekerjaannya baik. Maka keteladanannya ini bisa membuat kita untuk menjadikan dia mentor buat kita. Dan ceritakanlah. Nanti malu Pak. Sesungguhnya setiap orang juga punya kelemahan, cuman yang lain belum ketahuan aja. Jadi andai kata itu sekarang ada pada kita, maka yang kita mau tempuh adalah bagaimana menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini. Yang setuju bilang amin. Enggak cukup hanya ngebatin, menyesali, menangisi, itu enggak cukup. Tapi kita mesti berani untuk cerita, help, maka orang akan lemparkan ban penyelamat. Orang akan tarik dengan tali dan kita bisa selamat dari arungan air yang bergelombang. Mari yang terakhir firman Tuhan. Tadi yang kedua harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Maka cek lagi bagaimana pekerjaan kita. Sesuai enggak dengan spesialisasinya, berdampak enggak bagi orang lain. Apakah indah pelayanan kita? Ya, pelayanan kita apakah berbasis hitung-hitungan? Atau dengan tulus ikhlas. Ini bukan hukum dagang. Berani bayar besar, saya akan layani di situ. Tapi kecil, sorry, saya nggak ada waktu, jangan. Dan apakah hubungan kita dengan pasangan kita kudus, dengan anak-anak kita baik. Nah sekali lagi ini, kita mau belajar check and recheck. Saya nggak segan untuk cerita kepada orang lain kalau kita ada pergumulan dengan anak-anak. Walaupun ini tampaknya berat, tapi saya bilang bantu saya dalam doa. Untuk anak yang mana Pak? Saya sebutkan nomornya. Ya, memang anak zaman sekarang beda sama anak zaman dulu. Saya bilang kenapa? Ya saya juga anak sama Pak Hendy, cuman bedanya kalau saya perempuan-perempuan, laki. Kalau Bapak kan laki-laki perempuan. Bapak punya anak umur 29 tahun nomor 1, itu belum married. Nomor 2 28 tahun. Juga belum married. Ini saya lagi konseling nih. Jadi tadi urutannya aja beda, tapi umur ya beda-beda tipis. Tiba-tiba dia ngomong kayak begini ke saya. Pak Hendy, urusan yang pertama kan Pak Hendy mau supaya anak yang nomor seitu itu didoakan supaya jadi amprok kemudian married kan? Saya bilang iya, bukan kepengen cepat punya cucu, enggak. Tapi kepengen jangan pacaran terus gitu loh.
Tiba-tiba konselor saya mengatakan kalimat ini, Pak Hendy, itu kan Bapak nomor 1 kan umur 29, saya mah nomor 1 umur 34. Perempuan. Nomor 2 33. Dan yang terakhir mungkin sekitar 30 atau 31. Jadi enggak seperti anak saya bedanya 5 tahun. Di kami pun Pak, 3-3-nya belum merit. Dalam hati saya sama dong. Jadi sebenarnya saya yang lagi konseling, malah dia curhat. Pak ini mesti bersyukur mereka belum sajab. Anak-anak saya, dia bilang. Karena mengambil jenjang spesialis di kedokteran, menunda untuk nikah. 33 lebih menjelang 34. Keduanya, nomor 2-nya 33 nyaris. Dan satu kalimat dia berkata, memang saya ngelihat di umur mereka, katakanlah generasi milenium atau generasi apa tuh. Dia bilang di generasi mereka itu beda sama kita Pak, baby boomer atau yang lain begitu. Di generasi mereka Pak, itu remnya lebih pakem. Artinya apa? Mereka lebih menolak untuk memasuki jenjang rumah tangga. Mungkin termasuk di dalamnya mereka takut jadi rumit, sulit. Dengan melihat rumah tangga lain yang menikah pun unhappy atau mungkin kurang happy. Dan ada penyesalan. Dan beberapa mungkin yang sudah terlanjur menikah pun pada akhirnya memilih untuk tidak mau punya anak. Padahal firman Tuhan berkata supaya kamu melahirkan keturunan ilahi. Jadi mempunyai anak berketurunan itu adalah kehendak Tuhan. Menjaga jarak kelahiran itu boleh, tapi enggak mau punya anak itu melanggar ketentuan Tuhan. Jadi akhir daripada konseling ini, akhirnya kita jadi saling mendoakan deh. Ya nggak apa-apa juga sebagai teman senasib kira-kira begitu. Tapi lagi sekali, ketika saya sudah mengungkapkannya, ada rasa apa? Lega. Ada rasa lega. Pak, tapi dia kan nggak memecahkan masalah Bapak. Dia nggak memberikan jalan keluar. Tapi minimal bagian saya sudah ceritakan. Jadi ada orang lain yang udah ikut menopangnya dengan doa. Tapi dia juga cerita Pak, sama. Saya pun mendoakan. Dan dengan saling mendoakan ini beban kita dua-dua terasa lebih ringan. Mari yang terakhir firman Tuhan hari ini bersumber dari bacaan kita ayatnya 27 sampai 30. Maka yang ketiga harus ditingkatkan pengabdiannya. Jadi rumah tangga yang asalnya adalah dari Tuhan itu seperti talenta tadi. Kita kelola sehingga berbuah, bahkan berbuah banyak. Mari belajar tingkatkan pengabdian kita kepada Tuhan. Dalam ayatnya firman Tuhan berkata yang satu itu ketika menguburkan satu talentanya. Talenta itu diambil sama Tuhan. Dan diberikan kepada yang 5 dan sudah mendapatkan 5. Jadi dia sekarang udah punya 10. Tuhan kasih ke yang 10. Saya pinjam dalam Matius 25 ayat 21 dalam terjemahan lama. Matius 25 ayat 21 dalam terjemahan lama, maka kata tuannya kepadanya, sabaslah hai hamba yang baik dan setiawan. Atas yang sedikit pun engkau setia. Aku akan menetapkan engkau atas hal ikhwal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa kalau kita dikasih sedikit pun, tapi kalau kita bersyukur dan tetap setia, dan akhirnya bertambah banyak, itu akan menyukakan Tuhan. Tapi buat kita yang udah terlanjur startingnya dikasih banyak, kita nggak boleh meleng, nggak boleh sampai kita lalai. Ini dipercaya banyak, tuntutannya lebih banyak. Yang setuju bilang amin. Dan kalau kita berhasil bisa ada di top, hasilnya maksimal, maka ditambahkan lagi kepercayaannya sama Tuhan. Seperti itu. Jadi mari kita belajar tingkatkan pengabdian kita. Pendeta Emmanuel Kristo satu hari di radio RPK berkata, ingat anak-anak bukanlah investasi kita. Mereka adalah miliknya Tuhan. Status kita orang tua hanya sebagai pengasuh yang melayani Tuhan. Dulu konsep saya, paradigma saya mengatakan hal yang sama seperti pada umumnya, bahwa anak-anak adalah investasi kita. Makanya sejak memilih sekolah, pilihkan yang terbaik. Dan terbaik di daerah timur tempat kami adalah penabur.
Jadi mereka TK penabur, SD penabur, SMP penabur, SMA penabur. Dan saya adalah alumni dari SMA negeri. Jadi waktu bertarung sama anak penabur di S1, ya ampun kita ketinggalan banyak. Anak-anak yang ex penabur belajarnya lebih cerdas, lebih cepat, dan mereka punya IPK lebih baik. Jadi saya berkata dalam hati saya, besok-besok kalau punya rumah tangga, anak-anak akan sekolah, saya akan pilih penabur. Susah di masa kecilnya, tapi kuliahnya lebih gampang. Mencapai jenjang berikutnya juga lebih mudah. Jadi 3 anak-anak kami mulai pilihkan penabur. Tapi tahukah saudara, di penabur mahal. Jadi tiap kali mau bayar kami bergumul, Tuhan apa bisa bayar 3-tiganya? Dan seperti itulah. Dan tiba saatnya mereka mesti kuliah. Nah ini saya mesti menyerah sama Tuhan. Kenapa? Karena swasta udah pasti nggak bisa bayar. Seperti Daniel anak saya ngotot mau masuk kedokteran. Saya bilang kedokteran mana kok? UPH. Teman saya kebetulan ada di situ sebagai direktur pekerjaan kantor. Saya bilang Pak Jeff mau tanya aja kalau kedokteran di UPH berapa? Jangan dia bilang di sini mahal. Kita mau masuk Pak, dibilang jangan. Dia nggak tahu apa kita mampu apa nggak mampu. Tapi kalimat pertamanya jangan begitu. Nah karena saya dekat sama dia di pelayanan, maka saya nggak malu bertanya, Jeff boleh nggak tahu berapa duit sih? Dia bilang Pak Hendy kedokteran itu 500 juta. Aduh saya ini orang eksakta, langsung ambil kalkulator ngitung-ngitung, ini berapa kali khotbah. Sampai memutih rambutku baru lunas. Maka jawaban saya adalah Papa nggak sanggup. Papa nggak sanggup. Anak saya nomor 2 juga begitu. Mau masuk Atma Jaya, memang nggak semahal dari UPH, tapi hitung-hitung cukup besar. Dan kami berdua bertatap-tatapan sama istri. Udah lepah turutin. Kenapa? Toh bayar DP-nya beberapa kali kok. Kita bisa cicil. Tapi terhadap 2 anak ini sama, kami berkata sama Tuhan kalau boleh mereka tetap kuliah. Dan kalau boleh Tuhan dapat di PTN yang gak mahal. Terhadap 2 anak ini. Dan sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang tahu keadaan kita. Dan Tuhan tahu tekad kita ke depan seperti apa. Yang setuju bilang amin. Betul kami kecil. Betul kami gak punya banyak. Tapi yang kami tahu Tuhan kami besar. Dan anak saya yang pertama diterima di ITB. Melanjutkan S2-nya di negeri lagi di UI. Nggak mahal. Dan saya janji sampai jenjang S2 Papa bayarin. Ya karena nggak mahal saya sanggup. Anak nomor 2 pun dapat di UI Elektro. Dan mengambil S2 di ITS. Dua-duanya negeri. Dan kenapa? Karena murah kami sanggup. Nah sekarang tiba-tiba mereka berkata, Pak boleh nggak ambil S2 di bidang lain. Tapi di luar negeri bayar sendiri. Kenapa? Karena udah di luar tanggung jawab kita. Mereka udah kerja, mereka punya gaji, mereka mesti bayar. Anak saya nomor 3 masih di bawah tanggung jawab kita. Papa kalau saya ambil spesialis dan ini mahal harganya. Apakah boleh? Maka jawaban pertama adalah boleh. Tapi kami berkata jangan sampai salah ambil spesialis. Inti menteri kita Budi Sadikin adalah menteri yang sangat luar biasa untuk membuat banyak perubahan. Dan jangan-jangan di zaman kamu ini, kamu ikut mencicipi perubahan ini. Masuk PPDS jauh lebih murah dan lebih mudah. Tapi lagi sekali kita bawa dulu dalam doa. Amin saudara. Jadi kami memutuskan sejak awal memilih sekolah, memilih kuliah. Kami tahu jika tujuannya besar, maka persiapan dari awalnya pun harus betul-betul teliti dan baik. Kita masih berada di bagian ini, itu sebabnya tingkatkan pengabdian kita, usahakan susun prioritas sebelum bertindak untuk pekerjaan kita. Prioritas disusun supaya kerja cerdas dan tidak buang-buang waktu dan tenaga. Kita perlu prioritas. Pastor Jadi Daya Tam beberapa waktu yang lalu mengingatkan prioritas kita sebagai anak Tuhan. Itu adalah susunan 4 dan ini jangan dirubah. Namanya juga prioritas. Maka dia mengatakan prioritas kita sebagai anak Tuhan yang pertama adalah membangun mezbah. Entah korporat dengan keluarga atau secara pribadi, pokoknya mezbah. Dahulukan Tuhan dan itu sangat alkitabiah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka
yang lain-lain akan ditambahkan. Dan pastor Jedidayah berkata, zaman dulu orang berombongan ketemu sebidang tanah, habis mesbah didirikan, maka dia melihat ibu-ibu dan anak-anak, supaya mereka enggak terlantar, maka tenda didirikan. Supaya mereka berhak untuk istirahat, enggak kepanasan, enggak kedinginan waktu malam. Tenda, ini bicara rumah. Jadi kehidupanmu dan kehidupanku mestinya sama. Tuhan nomor satu, tapi bukan pelayanan Pak, tapi persekutuan pribadi. Yang kedua keluarga, open dengan keluarga. Apakah cek menjelang tidur lengkap nggak anak kita, pasangan hidup kita. Menjelang jam sekolah, apakah semua udah siap berangkat. Menjelang persiapan ujian, apakah semua belajar. Ini ada dalam tenda. Tapi kan semua orang butuh makan, butuh minum. Maka disitulah prioritas ketiga. Laki-laki dewasa mulai menggali sumur supaya dia bisa dapat air. Di mana air ada, maka hewan dan pertanian bisa kita lakukan. Dan kita bisa makan, jadi makmur cuma gara-gara air. Kerja, kerja, kerja. Ya. Jadi tidak ada anak Tuhan yang boleh malas. Semua mesti kerja sesuai dengan bagiannya laki-laki. Sebagai teladan pencari nafkah. Perempuan pendukung suami. Dan ibu rumah tangga. Anak-anak sekolah. Dan kalau kita fokus sesuai dengan spesialisasinya. Saya bisa 10 cabang olahraga, tapi saya menajamkan satu. Catur aja. Saya tajamkan itu. Bahkan saya belajar dengan master-master luar negeri. Bahkan sampai saya keluar negeri ikut event. Satu aja saya pertajam. Spesialisasi. Saya bisa juara Indonesia. Saya bisa juara Asia. Saya bisa ikut di rating internasional 10 besar dunia. Kenapa? Karena fokus. Jadi kehidupan kita pun sama, kita punya multi talent, mau ini, bisa ini, enggak salah. Tapi mesti menajamkan satu. Dan merelakan yang lain untuk kita pinggirkan, tajamkan satu, spesialisasi. Dan itu jauh nanti akan kelihatan prestasinya. Jadi kalau jadi suami, jadilah suami yang baik, amin saudara. Istri yang baik, anak-anak yang baik. Dan yang keempat, Jedidayah berkata kalau sumur kita berbual-bual, hasil kita banyak. Disitulah kita melayani secara holistik. Jadi orang-orang yang dari kejauhan dalam rombongan itu datang, mampir. Kenapa ada air buat kamu? Buat untamu. Menginaplah di sini, kita punya tenda cukup banyak. Dan makanlah. Wow. Mezbah pribadi. Yang kedua keluarga. Yang ketiga kerja. Yang keempat baru pelayanan. Ini jangan dibalik. Kalau dibalik ada masalah. Pelayanan terus lupa keluarga. Pasti ada masalah di keluarga. Pelayanan terus tapi gak kerja. Aduh gak punya duit, pusing. Nanti akhirnya minjem sana minjem sini. Minta sana minta sini. Aduh Tuhan gak pernah rancang kita seperti itu. Tuhan rancang kita justru menjadi orang suka memberi. Yang setuju bilang amin. Bukan minjem. Sementara badan sehat, sekolah sampai S1, S2. Aduh ampun, cuma salah apa? Salah prioritas. Jadi mari belajar untuk punya prioritas. Berikutnya usahakan ciptakan kesempatan. Setiap kali ada kesempatan jangan buang-buang waktu. Saya melihat satu tulisan bagus sekali. Kesempatan itu bisa expired. Jadi kalau kita lihat obat, ya ampun kemarin Juni terakhir udah expired. Ya udah, berarti gak boleh diminum. Kesempatan juga bisa expired. Jadi ada waktunya sekarang yang terbaik. Tapi nanti kalau udah lewat waktunya kita mau coba gak ada hasil. Maka dari kita mau belajar jangan suka menunda. Amin saudara. Dan usahakan menjadi yang terdepan. Mari kita belajar. Dan tidak pernah habisnya belajar. Pak gimana sih belajar? Saya sama-sama ada di Pulau Sabu. Dalam program GBI. Teman saya lebih duluan mengajar di situ. Saya duduk aja. Dan dia sekaligus orang pengusaha muda. Dia bilang bapak-bapak ibu-ibu jangan takut ATM. Di Pulau Sabu gak ada ATM. Tapi dia menerjemahkan kalimat ATM itu singkatan yang pertama amati. Orang lain kerja apa, punya kemampuan apa. Yang kedua tiru. Jadi jangan malu untuk meniru. ATM. Jadi dalam rangka pembelajaran amati orang lain yang sukses itu seperti apa. Kalau orang yang gak hadir baca bukunya. Yang kedua jangan malu untuk tiru. Oh takarannya segini. Oh dimasukkannya pada tahap ini. Tiru. Dan yang ketiga modifikasi.
Jadi kalau rasa di lidahmu kurang sedikit asin, tambahkanlah garam. Dan yang kau berkata terlalu manis, kurangilah gula. Modifikasi. Jualan di Papua dan jualan di Jakarta tidak sama. Kita jual secara partai besar atau jual retail juga tidak sama. Jadi perlu modifikasi. Dan ini kita kembangkan dalam rangka belajar. Pak, gereja apakah seperti itu? Iya. Di luar kita ada yang namanya gereja, mungkin sekitar 4 merek gereja. Itu disebut sebagai gereja vacuum cleaner. Apa? Jadi kalau kita tidak terus belajar, tidak terus melihat perkembangan yang di luar, jemaat di tempat ini satu persatu bisa kena sedot ke mereka. Dan kita nggak boleh marah. Kenapa? Karena lekatan kita nggak terlalu kuat. Sedotan di sana kuat. Teman saya punya mall besar dan salah satu gereja ini menyewa di tempat dia. Dia bilang, Pak Hendy sampai kaget kali. Kalau kita baru pertama kali datang di salah satu gereja ini, langsung dirangkul kalau gendernya sama-sama perempuan, cipika-cipiki, langsung minta nomor handphone dah. Saudara tahu dari perkenalan yang singkat ini kerekam masuk ke dalam bank data mereka. Saudara, padahal mungkin ibadahnya di Kelapa Gading, tapi rumahmu sebenarnya ada di Cengkareng atau mungkin lebih jauh lagi ada di Depok. Tapi rekam datamu lewat HP itu sudah terekam. Dan terjadilah wawancara kecil, kemudian berikutnya saudara udah dipetakan bahwa di tempat di mana saudara tinggal di daerah Depok itu cuma jaraknya sekitar 150 meter. Di situ ada komselnya gereja ini. Dan gereja ini punya komsel hari apa aja dan akan menjemput saudara untuk datang. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita lagi mau kehilangan jemaat. Jadi sampai begitu rupa. Sampai teman saya berkata, saya sampai nggak berkutik, dia udah sampai di depan pintu dan memanggil nama saya. Dan berkata, ayo, mobilnya udah nunggu di luar. Padahal satu kali kebaktian rekam data kita masuk secara nasional. Dan langsung sesuai dengan daerah kita, dicari titik terdekat komselnya. Dan sahabat saya berkata awalnya sih kesel. Kenapa rada maksa? Tapi pendekatan mereka dalam keluarga ilahi di komsel itu begitu hangat. Dan disesuaikan dengan tingkat usia dan kesibukan. Kalau dunia kerja maka bicaranya sedikit berbau tentang terobosan ekonomi. Masalah-masalah yang sedang dihadapi dengan yang namanya penghasilan dan sebagainya. Jadi lebih mendarat. Nah, teman saya datang kedua kalinya, ketiga kalinya. Dan sekarang dia sedang bimbang. Pindah gereja nggak kok ya? Kenapa saya home? Di gereja itu saya home. Dan kalau kita sebagai gereja yang lama enggak waspada, enggak mau belajar, maka kita akan keteter. Biarin Pak yang sisa semua yang ubanan. Ampun, jangan. Gereja ini butuh regenerasi. Berikutnya usahakan menabung kesehatan. Untuk itulah maka perlu menjaga pola makan. Istirahat yang cukup. Sukacita, olahraga, dan tidak banyak pikiran. Di luar kemampuan kita berserah aja sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, nikmatin hidup dan bersyukurlah untuk apa yang kita sedang terima hari-hari ini. Dan terakhir dari khotbah ini adalah kita mau belajar, usahakan kita jalani sebagai pelayanan. Jadi apa aja yang kita lakukan usahakan sebagai pelayanan. Dan pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Kita bisa menolong orang lain, menolong keluarga lain, menolong sesama jemaat, tapi anggap aja itu semua pelayanan kita. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi bagian kita adalah bagaimana tadi meluangkan waktu untuk keluarga. Jangan sampai prioritas dibalik-balik. Match pribadi, keluarga, kerja, pelayanan. Pendeta Yusak Cipto almarhum berkata orang lain tidak bertanggung jawab untuk masa depan keluarga kita. Orang lain gak bertanggung jawab. Itu sebabnya jangan malu dan jangan pernah menyesal jika harus meluangkan waktu lebih dulu untuk keluarga. Kadang-kadang di luar orang berkata, sok tahu lu keluarga mulu. Tuhan nomor satu. Tuhan yang di mana? Yang di gereja, layani Tuhan.
Dan kita disuruh mengabaikan keluarga, meninggalkan keluarga. Jangan. Jika keluarga kita bermasalah dan ada masalah besar dan hancur, orang lain tinggal tertawakan. Mereka lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Tapi waktu kita sedang ada di peaknya, orang lain ingin rebut hidup kita sepenuhnya. Termasuk tidak mempersoalkan keluarga kita. Tapi Pendeta Yusak Cipto berkata orang lain tidak akan bertanggung jawab untuk masa depan keluarga kita. Itu sebabnya jangan malu dan jangan pernah menyesal jika harus meluangkan waktu lebih dulu bagi keluarga. Ketika anak-anak akan ulangan umum, saya ngomong sama gereja Cici, izin untuk 2 minggu ke depan, tugas-tugas saya bisa digantikan yang lain. Emang ada apa? Saya bilang anak-anak ulangan umum dan yang satu ujian. Tiba-tiba yang satu, ya kayak nyentil begitu. Wah, buat Tuhan mah Tuhan dulu nomor 1. Payah lo iman lo. Sedih lo. Tapi keputusan saya adalah tolong saya digantikan dulu. Nah cicinya berkata sebagai pemimpin, oke kalau gitu. Nah lain waktu ada keluarga yang menikah dan nggak bisa dihilangkan. Ini dalam keluarga besar. Jadi saya minta izin, saya bilang, Cik bulan depan di minggu kesekian saya mau berangkat ke Semarang dari hari Sabtu Minggu, mungkin baru pulang hari Senin. Dan saya mesti memimpin di gereja ini untuk khotbah. Betul kan? Iya, kenapa emang? Saya bilang ada keluarga dari pihak Siana yang menikah dan saya mesti mewakili mami dan papi, saya mesti hadir. Jadi saya minta maaf untuk minggu itu saya nggak bisa. Oh, dan orang yang sama yang pernah nyentil saya kalimat berikut ini, terus orang aja. Tuhan nomor 2 nanti lo kena kutuk lo. Kena kutuk. Kalau saya mau perpanjang itu bisa. Kita bisa ribut di gereja. Tapi ya udah simpan aja lah. Kebenaran miliknya Tuhan, penghakiman juga miliknya Tuhan. Amin. Anak-anak bertumbuh SD, SMP, SMA dan dia tahu anak-anak kami pendidikannya baik. Kuliahnya pun baik, dapat lapangan kerja baik. Saya bandingkan ke kamar sebelah yang nyeleneh ini loh. Aduh ampun, keluarganya berantakan. Anak-anaknya gak mencapai pendidikan S1. Kacau balau. Saya tidak menghakimi, cuma satu potret bahwa kalau kita meluangkan waktu buat keluarga, tidak ada ruginya. Karena keluarga pun akan menjadi cermin kemuliaan Tuhan lewat pelayanan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya merequest lagu Bersama Keluargaku. Bersama keluargaku. Ya. Nanti sabar saudara, kita bareng-bareng. Dari awal kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Mari dedikasikan kehidupan kita, keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari dedikan hidup kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan kita.
bersama keluargaku mengasihi Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami Engkau segalanya. Kami sadar tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kami ingin menyertakan Tuhan di dalam keluarga kami untuk menyempurnakan. Kami mau belajar untuk mengutamakan Tuhan, mezbah pribadi. Tapi berikutnya kami ingin belajar meluangkan waktu untuk keluarga yang adalah talenta milik Tuhan, baik dalam pasangan, anak-anak, orang tua. Dan kami percaya karena ada waktu, maka relasi terjadi lebih baik, mengurangi miskomunikasi. Bahkan dari relasilah kami bisa saling mengobati, menguatkan, bahkan membawa seisi rumah kami datang kepada Tuhan. Mulai dari seorang laki-laki, suami. Karena kami sebagai teladan, biarlah kami mau melakukan ini lebih dulu. Biarlah kami juga memfungsikan setiap talenta dalam pekerjaan dan panggilan kami secara maksimal. Baik istri sebagai ibu rumah tangga, suami mesti mencari nafkah, anak-anak sekolah. Tuhan bantu kami supaya kami tidak iri dengan yang lain, dan kami tidak merasa minder untuk setiap apa yang Tuhan percayakan. Dan buat kami bersama-sama melayani Tuhan, karena kami tahu yang melayani akan dilayani oleh Tuhan, yang menabur akan menuai di kemudian hari. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi ini. Saudara bisa mengangkat tangan. Terhadap kami tangan-tangan yang kecil dan tak berdaya ini, ulurkan belas kasihan tangan-Mu, berkati kehidupan kami. Secara pribadi, berkati keluarga kami, baik pasangan hidup maupun anak-anak. Dan buat apa yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Ketika hari ini kami terima Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, maka kami juga percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yakini bahwa kami membawa keluarga kami seutuhnya kepada Tuhan, bersama-sama melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.